Pemirsa, Anda kembali di Ramadan kita dan di segmen Puasapedia kita akan membahas tema medsos untuk kebaikan. Sudah bersama kami Ustadz Kang Romzi ya, Kang Romzi. Yeah. Nah, media sosial kan nggak bisa nih jauh-jauh dari kita. Tapi gimana sih kita menggunakan media sosial secara bijak dan ke arah yang positif? Iya, yang menarik ya hasil penelitian 80% dari generasi milenial mereka mencari handphonenya 1 menit setelah bangun tidur. Jadi ini sebuah penelitian yang luar biasa. Artinya sekarang teknologi itu sudah masuk ke kehidupan kita secara penuh gitu. Nah, produk peradaban tentu saja ada yang baik, ada yang buruk. Maksudnya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sosial media sebagai alat komunikasi atau media komunikasi tentu saja bisa jadi baik atau buruk. Lisan kita saja bisa jadi baik, bisa jadi juga digunakan untuk keburukan. Sosial media sebagai perpanjangan dari interaksi kita kepada masyarakat juga bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan potensi sosial media agar bisa menjadi baik? Tentu saja kita menjadikan salah satu produk peradaban yang katanya paling luar biasa ya, karena merubah struktur sosial sangat cepat ini, menggunakannya dengan beberapa tujuan-tujuan tertentu. Misalnya kalau dalam sudut pandang agama, kita menggunakan sosial media untuk kepentingan dakwah. Ini tentu saja sangat baik. Atau teman-teman misalnya yang mau mengkaji agama lebih dalam di bulan Ramadan, banyak juga yang mencari akun-akun keagamaan untuk mempelajari beberapa kajian-kajian agama. Itu juga baik. Itu kembali lagi kepada kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak menggunakannya ke arah positif, jangan ke negatif. Jangan ke arah yang negatif, tapi ke arah yang positif. Betul. Kang Romzi, bukan cuma saya mau tanya, tetapi juga pemirsa Metro TV sudah bertanya melalui akun sosial media Metro TV. Kita ada nama ini Denaufal ya. Apakah hijrah secara online ini baik, Kang? Banyak sekali teman-teman yang baru hijrah hanya giat pamer ibadahnya di sosmed, Kang. Nuhun. Ria nih arahnya berarti. Iya, arahnya ria ya. Tapi saya mau bahas sedikit soal hijrahnya. Jadi, apakah hijrah itu menggunakan sosial media baik? Tentu saja. Jadi sebenarnya makna hijrah itu kan berpindah, tapi yang paling umum digunakan di istilah Islam hijrah itu hijrah makaniyah atau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ada dimensi lain dalam hijrah, yaitu hijrah haliyah atau hijrah keadaan dalam diri. Dalam psikologi agama kita mempelajari istilahnya konversi beragama. Itu bisa jadi dalam satu agama dia meningkatkan kualitas dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hijrah tentu saja baik, tapi kalau pertanyaannya apakah hijrah itu baik? Kalau panduannya di sosial media atau menjadikan sosial media sebagai ruang untuk menunjukkan kalau dia sudah hijrah. Ini tergantung pada niatnya ya, sekali lagi. Kalau niatnya bukan untuk ria, bukan untuk memamerkan aktivitas ibadahnya, tapi untuk menunjukkan betapa kita sangat bahagia terhadap pencapaian kita selama ini, itu juga bagus. Dalam Al-Quran, fa'amma bini'amati rabbika fahadith. Atas nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu, maka ceritakanlah kepada orang-orang. Mungkin kita berhusnudzon aja ya, berpikir baik bahwa orang yang baru hijrah kemudian banyak memposting ibadahnya adalah orang-orang yang mau menunjukkan kepada dunia bahwa dia merasa jauh lebih bahagia pasca dia bertaubat ya. Atau sebenarnya hijrah yang kita maksud dan dibahas saat ini kan adalah pertaubatan gitu. Yang bisa digarisbawahi adalah segala perbuatan tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya, betul. Kalau pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan yang sudah masuk ke akun media sosial Metro TV ya, dari HRSF_9, Kang. Kang, bagaimana tanggapan Kang Romzi tentang banyaknya orang yang belajar atau mengaji dari sosmed? Bukannya ngaji harus jelas guru dan sanad tentang keilmuannya. Gimana tuh, Kang? Nah, ini betul sekali ya. Ngaji dan mempelajari agama itu harus jelas siapa gurunya. Harus jelas siapa gurunya, harus tahu juga ini nyambung nggak sampai Rasulullah. Jangan-jangan ilmunya cuma mentok di salah satu ulama tertentu saja. Nah, pertanyaan lalu kemudian, apakah ngaji di sosmed itu juga akan nyambung sanadnya? Nah, biasanya begini, follow akun ini nggak? Follow akun yang berbau agama juga nggak? Ya. Follow ya, saya juga follow beberapa akun beragama. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa adminnya. Nah, karena kita nggak tahu siapa adminnya, kita nggak bisa filter apa konten yang disampaikan. Padahal ilmu tidak bisa begitu. Ilmu kita harus tahu apakah konten ini kredibel atau nggak kredibel. Seperti membaca berita kan. Kalau membaca berita kita tahu ada platform yang kredibel, ada lembaga media yang juga tidak kredibel. Nah, dalam agama juga sama. Sebaiknya pada saat kita mempelajari sesuatu melalui sosial media, kita pastikan tahu siapa pengelolanya, siapa adminnya. Dan ada satu yang menarik, kalau bisa teman-teman punya kurator, deputy kurator. Jadi
kita sudah tahu orang yang akan merekomendasikan ke kita bacaan-bacaan di sosial media yang bisa kita baca untuk kita pelajari siapa. Jadi tetap nyambung. Jadi meskipun kita belajarnya di sosial media, tapi yang kita pelajari di sosial media itu direkomendasikan oleh kurator kita, yaitu ustadz kita sendiri. Gitu. Biasanya kan ada grup-grup WhatsApp yang berkumpul bersama ustadz, ntar kata ustadznya coba baca nih postingan ini di Instagram atau di YouTube gitu. Jadi kebutuhan akan kurator, nah kurator ini yang akan menjadi jembatan agar pada saat kita belajar di sosial media kita tidak menjadi ini ya bias ya, maksudnya kita nggak tahu siapa adminnya. Oke, harus ada kurator dan juga admin yang jelas. Yes, Pertanyaan betul. selanjutnya dari Fatullah D. Kang Romzi Ahmad dan Metro TV, boleh nggak sih kita nge-share foto atau video minuman di media sosial di saat puasa? Nah tuh Kang, Oh iya, gimana nih iya, ini kalau banyak banget sering ya. foto-foto makanan di Iya. puasa saat Kadang-kadang bulan kita puasa dikerjain juga kan, dikerjain ya. Apa namanya, kita dikirimin video sama teman, di depannya video apa, pas setelah itu baru video es campur Iya. ternyata ya. betul. Siang-siang lagi ya kan, jam 12 Siang-siang itu lagi, gimana ya. Kang? Jadi kita harus menghindari apapun lah yang memiliki kemungkinan untuk kita membatalkan puasa Ya. kita gitu. Jadi kalau misalnya bercanda ya jangan berlebihan, jangan sampai bikin puasa temennya jadi batal ya. Misalnya Ya. gara-gara dikirimin video, gara-gara ngelihat postingan itu dia jadi mau batal gitu ya. Tapi kalau misalnya Chef Dipa ya misalnya mau posting gimana sih caranya bikin makanan untuk menyajikan sahur Inspirasi atau berbuka inspirasi-inspirasi, puasa. niatnya baik, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, sekali lagi segala perbuatan tergantung pada niatnya, Oke, betul. terima kasih Ustadz Kang Romzi untuk Iya, waktunya bersama sama-sama, dengan sama-sama. kami di Ramadan kita, dan untuk pemirsa jangan lupa bisa sampaikan pertanyaan Anda di akun sosial media kami di Instagram dan juga Twitter Metro TV, dan nanti akan langsung dijawab oleh Kang Romzi di Siap. Ramadan kita.